Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Syah Ramadan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi. Yang pertama yaitu gambaran peran sistem syaraf dan kontraksi otot. Di sini sistem koordinasi pada manusia terdiri dari sistem saraf, sistem indera, sistem hormon. Sistem saraf bersama dengan sistem hormon berfungsi untuk mengatur dan memelihara fungsi tubuh. Misalnya, mengatur kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam, dan sekresi berbagai kelenjar dalam tubuh. Sistem saraf berperan untuk merasakan perubahan-perubahan yang terjadi di luar atau di dalam tubuh, menafsirkan dan memberikan respon dalam bentuk kontraksi otot atau dapat berupa sekresi kelenjar. Neuromuskuler adalah dua sistem yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam keadaan olahraga. Muskuler dalam fungsinya adalah mengkerut atau memendek. Dalam kontraksi, pemendekan ia harus dirangsang oleh sistem neuro atau saraf, sehingga ia terkontrol kekuatan akurasi maupun powernya. Hal tersebut disebabkan makin besar berkehendak, makin kuat dan cepat kontraksinya, sehingga tak mungkin otot menampilkan kerjanya dengan baik tanpa sumbang dari saraf. Setiap sel otot dilayani oleh satu saraf, sehingga pengaruh latihan terhadap perubahan neuromuskuler adalah: yang pertama, latihan dapat memperbesar miofilamen dengan latihan kekuatan. Yang kedua, latihan dapat mempercepat sliding filamen atau kontraksi relaksasi. Yang ketiga, latihan dapat mempertinggi cadangan glikogen karena pada latihan banyak menggunakan glikogen. Yang keempat, meningkatkan responsivitas otot terhadap rangsang. Yang kelima, meningkatkan kemampuan motorik, kekuatan, dan daya tahan otot. Proses yang sering berhubungan dengan olahraga ialah motor kontrol, ialah proses reaksi. Kalau disederhanakan, proses tersebut adalah proses penerimaan rangsangan yang umum. Selanjutnya, perubahan anatomi pada alat indera. Yang pertama yaitu mata. Bola mata berbentuk bulat dengan panjang maksimal 24 mm. Bagian anterior bola mata mempunyai kelengkungan yang lebih cembung sehingga terdapat bentuk dengan kelengkungan berbeda. Bola mata dibungkus oleh 3 lapisan, yaitu lapisan scaler yang bagian terdepannya disebut kornea, lapisan uvea, dan lapisan retina. Dalam bola mata terdapat cairan aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Selanjutnya, pengertian dan fungsi eritrosit. Eritrosit merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Setiap milimeter kubiknya terdapat darah pada seorang laki-laki dewasa mengandung kira-kira 5 juta sel darah merah, dan pada perempuan kurang lebih sekitar 4 juta sel darah merah. Tiap-tiap sel darah merah mengandung 200 juta molekul hemoglobin. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung banyak zat besi, senyawa besi, hemin. Hemoglobin mempunyai fungsi mengikat oksigen di paru-paru dan mengedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jadi dapat dikatakan bahwa di paru-paru terdapat reaksi antara hemoglobin dengan oksigen. Hemoglobin merupakan senyawa biomolekul yang mengandung zat besi yang bertanggung jawab atas
pengikat oksigen, dan juga warna merah dari eritrosit. Selanjutnya, leukosit. Leukosit merupakan sel darah putih yang diproduksi oleh jaringan hemopoietik untuk jenis bergranula dan jaringan limfatik untuk jenis tak bergranula. Fungsi dalam sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi. Leukosit paling sedikit dalam tubuh, jumlahnya sekitar 4.000 sampai 11.000, berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Jenis-jenis leukosit terdiri dari dua kategori, yaitu granulosit, yaitu sel darah putih yang di dalam sitoplasmanya terdapat granula-granula. Ini mempunyai perbedaan kemampuan mengikat warna, misalnya pada eosinofil mempunyai granula berwarna merah terang, basofil berwarna biru, dan neutrofil berwarna ungu pecat. Yang kedua, agranulosit, yaitu merupakan bagian dari sel darah putih di mana mempunyai inti sel, satu lobus, dan sitoplasmanya tidak bergranula. Leukosit yang termasuk agranulosit adalah limfosit dan monosit. Limfosit terdiri dari limfosit B yang membentuk imunitas humoral dan limfosit T yang membentuk imunitas selular. Selanjutnya, tentang olahraga dan kebugaran reproduksi. Untuk mendapatkan kondisi fisik yang prima, salah satunya dapat dilakukan dengan pelatihan olahraga secara kontinu atau teratur. Olahraga merupakan perilaku aktif yang dapat meningkatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dan upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit dan stres. Selanjutnya, tentang perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Sistem saraf dan sistem endokrin adalah merupakan dua sistem organ yang berperan besar terhadap respon dan adaptasi. Kedua sistem tersebut bekerja untuk mengatur kecepatan aktivitas kimiawi sel dan berbagai jaringan. Sistem saraf dan akan merespon kecepatan aktivitas kimiawi terhadap perubahan hemostasis seluler dibandingkan dengan sistem endokrin. Di sini saya akan mengkaitkan hubungan dari beberapa materi tersebut dengan keadaan sekarang, yaitu COVID-19. Dari beberapa berita yang saya baca secara pribadi mengenai masalah wabah COVID-19, belum dapat dipastikan serta apapun penanganan untuk kasus ini, ataupun berhubungan dengan salah satu materi yang sudah saya terangkan tadi. Saya mengutip penjelasan tentang wabah COVID ini melalui Kompas yang menyatakan bahwa pandemi virus corona SARS atau penyebab penyakit COVID-19 masih belum berakhir. Bahkan di sejumlah negara tersebut seperti Singapura, Indonesia, hingga Amerika terjadi penambahan kasus yang signifikan secara global. Virus ini telah menginfeksi banyak masyarakat secara global. Seorang dokter paru dan perawat kritis Fakultas Kedokteran Universitas Tulane, Joshua Denson, mengamati dua pasien mengalami kejang banyak dengan gagal pernafasan dan lainnya mengalami gangguan ginjal. Penyakit dapat menyerang hampir di seluruh tubuh dengan konsekuen yang menghancurkan, ujar ahli jantung. Virus corona menyerang sel-sel di sekitar tubuh, terutama pada sekitar 5% pasien akan menjadi sakit kritis. Gambaran jelas masih sulit dipahami karena virus tersebut
seperti tidak ada mikroba yang pernah dilihat manusia. Sekian presentasi saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.